saya akan lawan gitu ya. Pendalaman karakternya kalau mungkin jadi seorang Servita yang punya pangkat sebagai detektif ya, dan mungkin dituntut untuk tegas. Tapi aku rasa nggak dituntut sih, emang Vita ini pada dasarnya seorang yang tegas karena dia punya alasan yang kuat kenapa dia bisa ada di titik dia harus seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya kalau challenge tersendiri untuk memerankan si Vita ini bukan untuk terlihat tegasnya, tapi lebih bagaimana penonton bisa merasakan ketegasannya Vita nih punya alasan yang kuat gitu, dan itu challenge terbesarnya sih. Sampai akhirnya aku mencoba sebelum aku ke gesture, aku lebih mementingkan untuk menata pemikirannya si Vita ini. Gimana cara Vita berpikir, bagaimana cara Vita punya alasan, bagaimana akhirnya alasan tersebut menjadikan gesture ke tubuhnya si Vita di kesehariannya serta di pekerjaannya kayak gitu sih. Dan kalau terlibat cinta sama kekasihnya, aku rasa Vita punya hati yang cukup besar karena dibuktikan dengan bisa memilah dan memilih di mana ranah profesional, di mana ranah privacy. So ya, kalau satu kata buat Vita mungkin hati yang besar ya. Jadinya dia nggak terlalu keganggu sih sama masa lalunya. Walaupun masih tetap ya namanya unfinished business, sampai kapanpun nggak akan pernah selesai kalau nggak dapat closure gitu. Di dalam versi ini juga kan diceritain kalau Mbak Sinta itu nggak puas nih sama sistem hukum yang ada. Nah itu tertarik nggak sih Kak dunia nyata? Kayak misalkan dengan sistem hukum di Indonesia yang banyaknya Oh, hashtag saya akan lawan gitu ya. Saya akan mulai hari ini enggak. Ya, pastinya kalau kita ngelihat ketidakseimbangan atau ketidakselarasan dengan yang seharusnya pasti ada penolakan ya. Begitu juga di karakter Servita ini, dan aku rasa hati nuraninya Vita nih luar biasa ya, sampai harus mencoba walaupun dia kecil, dia bukan sesuatu yang besar di dalam kelompok yang luar biasa super ini, tapi karena dia bergerak dengan hati nurani, akhirnya timbul keberanian yang menurut aku luar biasa dan mestinya harus dicontoh sih, biar nggak jadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, bisa jadi contoh ya. Tolong dicontoh. Servita ini luar biasa. sebelumnya Kak Sinta ini sering main di FTV. Nah menurut Kak Sinta sekarang itu peralihan dari TV ke digital. Menurut pandangan Kak Sinta gimana? Menurut aku perbedaannya cuma di platform aja sih, sisanya kan secara kita eksekusi di lapangannya sama aja sih, nggak jauh berbeda. Paling yang lebih menariknya tuh bisa disaksikan kapan aja. Kalau di TV kan kita harus nunggu pemutaran ulang, tapi kalau ini ketinggalan pun masih bisa dikejar gitu ya, atau kita bisa jadiin maraton. Jadi menurut aku nggak terlalu signifikan perubahannya, malah ini jadi salah satu inovasi yang memudahkan teman-teman para pecinta film atau series di manapun gitu. Lebih ke happy pribadinya Kak Sinta. Dan dengar nih Kak Sinta itu kan hobi banget buat riding ya. Bagaimana awal mulanya kecintaan sama Vespa? Awal mula kecintaan sama Vespa dicium busi kali ya. Awal mula kecintaan sama Vespa sebenarnya dari kecil, karena dia di lingkungan Priok kan banyak banget ya komunitas Vespa, dan aku jadi ngerasa deket aja karena banyaknya komunitas yang ada di rumah aku. Jadi aku ngerasa kedekatan itu terjalin begitu aja, natural way. And aku rasa Vespa tuh punya makna tersendiri. Ya salah satu makna terpentingnya adalah hubungan di dalam komunitasnya itu tersendiri gitu. Jadi bukan sekedar kendaraan aja, tapi soal kehidupannya kayak gitu. Aktivitasnya banyak banget ya. Terus juga ada hobi yang ke Vespa Ride. Nah, gimana caranya bagi waktu antara hobi terus juga karir dan olahraga untuk menjaga fisik? Alhamdulillah sampai detik ini, besok dan seterusnya insya Allah
karirnya tetap menjalani hobi jadi sekalian, jadi seneng banget gitu. Dikasih blessing sama Allah, nggak cuma kerjaan yang menyenangkan sekaligus hobi yang menyehatkan juga gitu sih. Nah di NCC ini kan karakter Rama itu sebagai chef sekaligus tersangka pembunuhan. Ini Iya. kita rasanya tiba-tiba jadi tersangka pembunuhan. Kalau dari Rama pasti sama-sama sih, Rama sama Roy pasti kaget ya, maksudnya. Tapi dengan karakter Rama dia lebih penasaran kenapa kok bisa kasus ini dihubung-hubungkan dengan dia, apakah ini jebakan ataukah ada orang yang ngincer restoran keluarga ini untuk menjatuhkan nama baik restoran keluarga. Untuk pendalaman karakternya berapa lama? Kita sempat dapat workshop 10 hari waktu itu untuk teknik memasaknya, dikasih tahu berbagai macam masakan khas Kalimantan yang akan dibikin di series ini. Tapi kalau aku sendiri yang paling penting buat aku, gimana caranya biar aku sendiri tuh percaya dulu kalau aku tuh seorang chef. Jadi yang ngajar aku jadi tanpa aku ngomong sama dia, aku tuh ngeliatin gerak-gerak dia, gerak-gerik dia, cara dia ngobrol sama asistennya dia. Biar aku sendiri tahu pada saat nanti aku take gimana cara untuk bereaksi sama keadaan di dapur gitu sama teman-teman yang lain. Jadi chefnya sendiri berapa lama? Jujur kalau ngomongin riset mungkin 2 minggu. Tapi gara-gara series ini aku jadi mulai masak di rumah. Karena kadang-kadang kan kita nggak bisa banyak belajar motong cuman di kelasnya doang kan. Jadi kadang-kadang aku sekarang di rumah pagi udah mulai masak, cobain buat teknik memotong ayamnya, memotong ikannya. Jadi selain daripada workshop dikasih, biasanya dipraktekannya di rumah. Jadi kebawa ke dunia nyata. Jadi ke bawah. Pas awal ini banyak yang nanya. Hmm. Gak mau jadi aktris lagi, itu cita-citanya apa? Sebenarnya bukan nggak mau jadi artis atau aktor ya. Cuma di dalam keluarga tuh nggak ada yang di bidang seni. Jadi untuk jadi seorang aktor tuh kayaknya jauh banget dan nggak ngerti gimana caranya. Dulu mungkin cita-citanya selalu ngeliat dari orang-orang sekitar. Dulu ada temen aku yang papanya jualan mobil. Ih, seru juga ya kalau misalkan kita bisa jadi bisnis mobil, padahal tidak sama sekali ngerti tentang spare part mobil. Sampai akhirnya sebelum jadi aktor tuh kepengen banget jadi pilot. Itu pun juga sama karena ada saudara yang jadi pilot, dia ceritain kalau misalkan enak jadi pilot, kita bisa jalan ke luar negeri, kita bisa jalan ke luar negeri gitu juga, bisa ketemu orang-orang yang baru. Jadi awal mula akhirnya beli aktor aja itu. Sebenarnya lebih kecemplung sih. Jadi waktu itu ada teman, kembali lagi ada teman yang lagi syuting, gitu aku ngeliat. Nah kebetulan teman aku itu berbahasa Indonesia nggak terlalu bagus. Gitu dia lagi main FTV gitu, ih seru juga ya. Kayaknya kalau dia bisa, gue bisa deh. Gitu dan akhirnya mulai coba-coba casting, akhirnya ikut waktu zaman dulu masih ada majalah Aneka. Kalau tahu ya akhirnya ikut majalah itu sampai akhirnya mulai deh kebuka casting-casting yang lainnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.